Nah singkat cerita udah keambil, tanah ini kuburnya ini dimasukin ke kantong plastik ya. Terus patok si kuburannya itu sama si Bang Neo ditendang-tendang. Kamu bangun, bangun, bangun. Jangan sama si Neng Sari kalau berani. Kalau berani, sini sama saya. Ditendang-tendang lah. Kan itu atas perintahnya si Bang Jarot ya, si Ang Jarot itu. Nah, ketika si Bang Neo ini menendang-nendang patok kuburan kayak gitu, bangun, bangun. Si Bang Neo pun kaget ketika itu, kaget, sekaget-kagetnya. Karena mendengar suara ketawa yang, apa ya, penging banget itu. Suaranya itu penging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke Lucky Lovers, kembali lagi bersama saya Lucky Revolver dalam acara Lucky Revolver Vlog. Jadi pada video kali ini kembali saya akan menceritakan suatu kisah horor atau mistis ya. Yang dimana kejadian ini dialami oleh Bang Neo. Nah, Bang Neo ini asli orang Kerawang dan Bang Neo juga teman dekat saya ya, teman dekat saya. Yang dimana saya tadinya lupa dengan kejadian ini, lupa. Kemarin datang teman saya Bang Heri. Kebetulan Bang Heri ini pernah podcast di channel YouTube saya ya. Nanti lihat aja, nanti ada Bang Heri. Kata Bang Heri, Bang, ceritain aja kejadian yang Bang Neo itu. Saya lupa nih, ini kejadian udah 2014-an gitu, kira-kira 2014 2013 lah. Udah lama lah. Yang mana Bang, kata saya ke Bang Heri ini. Itu yang ini, yang genderuwo sama kuntilanak berantem katanya. Oh iya kata saya teh. Tapi Bang Neo nya nggak ada kata saya teh kan. Jadi saya belum pernah ketemu dengan Bang Neo ini udah lama ya nih. Udah sekitar 7 sampai 8 tahunan lah dari 2014 ini. Ngilang gitu aja gitu kan. Tapi Facebooknya masih ada sih. Facebooknya masih ada. Dan sekarang Bang Neo ini kebetulan ya, membuka sebuah padepokan lah. Apa sih istilahnya ya? Jadi dia itu suka menyembuhkan orang-orang yang sakit gitu, sakit karena hal-hal gaib gitu loh Lovers ya. Bukan sakit dokter gitu ya. Sakit karena hal-hal gaib, hal-hal mistis. Jadi perlu disantet lah gitu. Sekarang Bang Neo itu buka kayak gitulah, buka padepokan kayak gitu. Nah, semacam Ujang Bustomi lah kalau di kita mah ya, ada padepokan Ujang Bustomi kan gitu kan. Dia juga suka ngerukiah Bang Neo ini sekarang itu. Tapi saya belum lama, udah lama tidak ketemu Bang Neo itu gitu. Nah, kebetulan saya menceritakan cerita ini juga belum izin sama Bang Neo nih ya, belum izin sama Bang Neo. Dan mungkin kalau Bang Neo ini mengetahui gitu ya, kalau nggak setuju mungkin videonya akan saya pribadikan gitu. Kalau nggak akan saya hapus gitu. Makanya bagi Lucky Lover semua ini yang sebelum video ini dihapus ya, tonton lah ya, tonton dulu aja lah ya gitu. Ya kalau Bang Neo setuju sih nggak masalah ya, tidak akan saya hapus videonya, tidak akan saya pribadikan gitu. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers. Nah mungkin sebelum mulai ke ceritanya Lucky Lovers, alangkah baiknya Lucky Lovers semua atau yang lagi menonton video ini subscribe dulu lah ya, subscribe dulu di channel Lucky Lover Vlog ini. Supaya apa? Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya Lucky Lovers. Dan yang sudah subscribe di channel YouTube ini, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga Lucky Lovers semua yang sudah subscribe dibalas amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala berjuta-juta kali lipat lah ya, bertriliun-triliun kali lipat. Oke, mungkin kita mulai aja ceritanya Lucky Lovers ya. Nah, jadi ketika itu Lucky Lovers kurang lebih tahun 2013-2014an lah ya. Saya itu kemana-mana suka bertiga Lucky Lovers ya. Bang Heri, saya sama Bang Neo gitu. Bang Heri, saya sama Bang Neo. Kemana-mana suka bertiga. Kalau Bang Heri misalnya punya pacar suka curhat ke kita berdua gitu ya. Kalau saya punya pacar suka curhat ke mereka berdua. Begitupun sebaliknya.
kalau Bang Neo ini punya pacar suka curhat ke saya sama ke Bang Heri itu ya. Ya kita kemana-mana selalu bertiga lah. Kalau Kiloper ini pengen tahu Bang Heri, nanti tonton di playlist eh, channel YouTube saya ada cerita horor, ada judulnya Dikejar-kejar Hantu Bundir. Nah itu Bang Heri itu. Nah ketika itu ya, Kilopers ya, kita bertiga ini senang lah main musik ya. Saya sama Bang Heri sama si Bang Neo ini suka paling ngeband gitu ya, main musik gitu. Oh, nyiptain lagu, terus di recording kayak gitulah. Biasalah waktu zaman-zamannya muda lah ya. Ya sekarang juga saya masih muda gitu kan. Nah, ketika itu Bang Neo ini, Bang Neo ini punya guru spiritual namanya Eyang Jarot. Ini nama semuanya di sini sudah saya samarkan ya, kecuali Bang Heri ya, kecuali Bang Heri. Nah, Bang Neo ini punya guru spiritual ketika itu namanya Eyang Jarot. Nah, yang dimana ketika itu sering curhat ke saya, gitu. Ki, kita main ke Eyang Jarot yuk ke Eyang Jarot. Siapa Eyang Jarot itu? Guru spiritual saya, kata Bang Neo itu ketika itu. Nah, akhirnya saya pun mendatangi ya dengan Bang Heri ini datang ke Eyang Jarot. Katanya Eyang Jarot ini, misalnya Bang Heri kalau misalnya lagi ngejar cewek nih, gak kena-kena bisa dipelet sama Bang Jarot, sama Eyang Jarot ini. Kalau ada apa, saudara atau teman kena guna-guna bisa disembuhin oleh Eyang Jarot ini. Nah, singkat cerita mainlah ke Eyang Jarot, akhirnya kenal juga lah saya ini sama Eyang Jarot ini. Nah, Eyang Jarot ini guru spiritualnya si Bang Neo. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu ya, si Bang Neo ini naksir seorang cewek. Ya, naksir seorang cewek. Nah, Bang Neo ketika itu kerjanya udah ini ya, kerjanya ini pengusaha lah. Bisa dianggap pengusaha lah Bang Neo ini. Pengusaha-pengusaha yang baru meletek lah gitu. Nah, Bang Neo ini naksir sama seorang cewek, anggap namanya Sari. Anggap namanya Sari. Ketika Bang Neo ini kenal dengan Sari, ya Bang Neo ini sering curhat ya sama saya, sama Bang Heri sering curhat. Ini gimana caranya ngenain si Sari ini supaya saya ini jadian sama si Sari. Sama saya dikasih jurus-jurus gitulah ketika itu si Bang Neo ini ya. Ini kalau cewek ini pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Ya pakai jurus-jurus gitu, pakai syair. Kadang yang Pak, kalau dia SMS-an sama Sari, kalau dulu sih masih BBM kalau nggak salah ya. BlackBerry Messenger. Kadang kalau dia BBM-an sama Sari, saya yang ngetik gitu ya. Saya yang ngetik, terus Sari balas, saya lagi yang ngetik. Pura-pura saya jadi Bang Neo. Kadang Bang Heri yang ngetik gitu ya. Jadi Bang Neo ini ke cewek ini masih tumpul lah. Gitu. Masih tumpul. Kalau saya sama Bang Heri ini udah senior lah. Gitu. Udah pelatih lah. Gitu. Kalau bahasa isyarat nama kayak gitu. Singkat cerita lah ya, singkat cerita saja jadianlah ketika itu Bang Neo ini dengan si Neng Sari ini jadian. Jadian singkat cerita pacaran. Nah, sudah Bang Neo pacaran ini kita ditraktir nih, ditraktir bakso ya ketika itu. Traktir bakso. Ayo Bang Heri, Bang Luki. Yuk kita traktir bakso. Ditraktir bakso lah sama Bang Neo ketika itu. Makan Bang Neo yang bayarin. Kadang diajak si Neng Sari ini diajak dikenalin sama kita berdua ya, sama Bang Heri sama saya dikenalin. Lumayan cukup cantik juga ketika itu. Neng Sari ini. Ketika itu posisi Neng Sari ini kuliah lah di suatu universitas di Kota Karawang. Nah, udah sekitar 6 bulan ke depan ya, Bang Neo ini sering curhat ke saya dengan ke Bang Heri ini, sikap Sari ini ada yang beda. Sikap Sari ini ada yang beda gitu kan. Beda kenapa? Yo, kata saya itu ketika itu. Jadi BBM jarang dibalas. Suka banyak alasan. Pengen ketemu, biasanya ketemu seminggu 5 kali, sekarang seminggu sekali. Itu juga harus dipaksa-paksa. Sama saya ketika itu dikasih tahu, ini cewek yang kayak gini biasanya kalau nggak mau putus, dia lagi di dalam keadaan selingkuh, kata saya kayak gitu ke Bang Neo. Tapi nggak percaya ketika itu Bang Neo ini ya. Masa sih Sari ini orangnya baik katanya. Ya udah mata-matai aja sendiri sama kamu. Nah ini mata-matai sama Bang Neo ini. Sari ini pulang kuliah diintai gitu kan. Pulang kuliah diintai, ke kosannya diintai gitu. Singkat cerita, Bang Neo pun menemukan ketika itu si Sari ini. Jadi kalau misalnya diajak, Sari di mana? Lagi kuliah. Padahal si Sari ini lagi makan dengan seorang cowok ketika itu. Dengan seorang cowok. Yang lama-kelamaan
Bang Neo ini mengetahui bahwa nama cowok itu anggaplah Rudi. Jadi intinya mah si Sari ini selingkuh dengan Rudi ketika itu. Selingkuh dengan Rudi. Akhirnya curhat lagi Bang Neo ini ke saya dengan ke Bang Heri ini ya. Waduh si Sari selingkuh dengan si Rudi. Emang gimana ceritanya? Ya jajan bakso berdua. Kalau saya lagi nge-BBM dibalasnya lagi di kampus. Padahal saya ada di belakangnya mengintai gitu. Padahal dia lagi makan bakso dengan si orang yang namanya Rudi itu. Kebetulan dia satu beda kampus tapi deketan lah kampus itu dengan si Neng Sari ini. Deketan. Sampai singkat cerita, lu Klopers udah lama lah, udah hampir sebulan 2 bulan setelah kejadian perselingkuhan Sari ini. Tapi Neo ini tidak mutusin ya, Bang Neo ini tidak mutusin Sari, Sari tidak mutusin Neo gitu. Nah Bang Neo ini sering ditelepon oleh orang tuanya Sari. Nak Neo, Neng Sari ada di Neo nggak katanya? Oh enggak bu, emang kenapa? Gak tahu nih Neng Sari 1 minggu belum pulang katanya. Kaget dong si Bang Neo ini kan. Curhat lagi ke saya sama ke Bang Heri itu. Sari 1 minggu belum pulang, gak pulang-pulang. Kata Bang Neo ketika itu. Terus gimana? Ya nggak tahu kalau setiap saya BBM telepon gak pernah diangkat gitu. Kalau BBM dibalasnya di rumah terus gitu kan. Lagi di rumah. Tapi tanpa sepengetahuan Sari, orang tuanya ini suka nelpon Neo, suka nelpon Bang Neo, menanyakan kabar Sari ada sama Bang Neo nggak gitu. Ketika itu Bang Neo pun posisinya udah hampir mau tunangan dengan si Neng Sari ini. Akhirnya Bang Neo pun ketika itu menyelidiki ya, Sari ini kemana? Diintai lah ketika itu dengan oleh Bang Neo ini ya, dibuntuti ketika Sari pulang kuliah ini dibuntuti gitu kan. Nah ternyata Sari ini sering bermalam atau sering nginep di kosannya Rudi. Kadang Sari ini sering nginep di rumahnya Rudi. Yang dimana ketika itu Bang Neo pun nanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita mengetahuilah di mana keberadaan rumah Rudi. Dan Bang Neo pun ketika itu mengetahui bahwa Sari ini nggak pulang-pulang ke rumah itu, sering nginep di rumahnya Rudi dan sering nginep di kosannya Rudi. Bahkan menurut penuturan temannya ke teman kampus dan si Neng Sari ini tidak pernah masuk kuliah ketika itu. Nah, singkat cerita, Bang Neo pun ditelepon ketika itu oleh ibunya Sari. Nak Neo bisa ke rumah nggak? Akhirnya ke rumah lah Nak Neo ini. Nah, setelah ke rumah si Neng Sari ini, ceritalah ibunya Neng Sari ini kepada si Bang Neo ini, tadi Sari pulang ke sini, cuman ngambil pakaian doang. Pas ibu marah-marahin gitu kan, kamu tuh bohong terus sama ibu, nggak pulang. Ibu sudah nelpon si Nak Neo, katanya kamu ngomongnya sama Nak Neo, tapi di telepon Nak Neo tidak sama kamu itu sebenarnya kemana? Terus menurut penuturan teman-teman kamu tidak pernah masuk kuliah. Kamu tuh mau jadi anak apa? Kata ibunya dimarah-marahin. Ketika ibunya memarah-marahin Neng Sari ini malah marah lagi ke ibunya. Urusan ibu apa sih? Yang penting aku lulus kuliah, kerja, ya udah, jangan ikut campur urusan pribadi aku, kata Neng Sari ketika itu. Jadi dimarahin malah balik marah ke ibunya itu. Padahal kan dia yang salah. Gitu. Jadi ada sesuatu hal yang gak normal lah pada Neng Sari itu. Udah kejadian tersebut berlalu gitu loh. Akhirnya si Bang Neo ini curhat lagi ke saya, keadaannya kayak gini. Neng Sari ini seolah-olah itu bukan Sari. Sari yang Neo kenal ini hormat kepada orang tua, nurut kepada orang tua. Tapi sekarang kayak gitu, sifatnya itu kayak gitu. Bang Heri ketika itu nyeletuk, mungkin dia dipelet. Mungkin dia dipelet, kata Bang Heri. Akhirnya Bang Neo pun ketika itu mempunyai ide bahwa ya udah kita antar yuk malam kita ke si Eyang Jarot untuk mengecek gitu ya, apakah ini benar si Sari ini kena pelet apa enggak. Akhirnya pergilah kita bertiga ya, si Bang Neo, Bang Heri sama saya ini pergi ke Eyang Jarot. Dengan ketika itu si Bang Neo ini membawa identitas Sari, bukan identitas sih,
nama Sari, nama orang tuanya, fotonya Sari ketika itu. Akhirnya berangkatlah kita bertiga ini ke Eyang Jarot. Singkat cerita, kurang lebih jam 10 atau setengah 11 ketika itu malam sekali, Lucky Lovers, udah malam ya. Nyampe lah ke rumah Eyang Jarot ketika itu. Setelah nyampe, duduk, diceritakanlah tentang kejadiannya itu. Kemudian ketika itu kata Eyang Jarot, coba mana fotonya? Dikasih fotonya, nama orang tuanya dikasih, nama orang tuanya, nama si Sari, Neng Sari ini lengkap. Akhirnya Eyang Jarot pun ketika itu masuk ke kamarnya, nggak tahu mau ngapain. Biasanya kan ritual kayak gitu ya, mau melihat dari penglihatan gaibnya gitu. Si Neng Sari ini kenapa ini? Tidak lama, sekitar 10-15 menit, Eyang Jarot pun keluar lagi. Bang Neo, ini bahaya. Bahaya ini. Bahaya kunaon, yang. Bahaya kenapa, yang? Kata si Bang Neo gitu. Ini si Sari ini kena pelet. Maksudnya gimana? Si Sari ini kena pelet. Peletnya pelet gimana maksudnya? Jadi dijelaskanlah ketika itu. Jadi ini agak unik tuh, Lovers. Jadi si Neng Sari ini, kata penglihatan Eyang Jarot ini, gak tahu saya juga itu benar apa enggak ya. Si Rudi ini melet si Neng Sari. Jadi penuturan Eyang Jarot itu ketika itu, si Neng Sari ini dipelet oleh tanah kubur. Pelet tanah kubur. Yang dimana ketika itu penuturan Eyang Jarot ini, laki-lakinya si Neng Sari ini mengambil celana dalamnya Neng Sari dan mengambil tanah kuburan. Udah gitu celana dalam dan tanah kuburannya itu disatuin. Gak tahu lah gimana itu ya. Disatuin ya, diritualin. Intinya supaya bogohen lah, supaya suka si Neng Sari ini ke si Rudi. Jadi ketika itu penuturan Eyang Jarot ini, si Neng Sari ini dipelet dengan tanah kubur, yang dimana khodam yang meletnya itu jin-jin yang apa sih istilahnya, jin yang membantu untuk memperlancar peletnya si Kang Rudi ini, yaitu kuntilanak merah. Kata si Eyang Jarot ketika itu, ini kalau udah celana dalam seorang wanita itu kena oleh celana dalam oleh laki-laki dan digunakan untuk ritual pelet, katanya itu tidak akan bisa lepas. Seorang wanita itu tidak akan bisa lepas, akan ngintil terus ke laki-laki itu. Kalau gak nikah sama si Rudi, ini si Sari bisa gila, kata si Eyang Jarot ketika itu. Saya juga ketawa ngedengarnya, mana ada ya. Tapi ya emang ada gitu ya. Emang buktinya kayak gitu loh, Lovers. Hanya diterangkanlah peletnya itu kayak gini. Jadi si Bang Rudi ini, cowoknya si Neng Sari ini, selingkuhannya ini, si Bang Rudi ini mengambil celana dalam si Sari, dicampur dengan tanah kubur, yang dimana ketika itu si Eyang Jarot ini mengetahui kuburannya itu di mana. Kuburannya itu di daerah A. Di daerah A, di sana ada kuburan baru, yang dimana kuburan baru itu adalah seorang wanita yang mati lagi melahirkan, yang meninggal lagi melahirkan atau hamil gitu, nggak tahu lah ketika itu. Yang dimana jin yang digunakan oleh si Rudi ini adalah kuntilanak merah. Wah, saya serem juga ketika mendengar si Bang Neo ketika itu gini aja ya. Terus saya harus gimana, yang kata si Bang Neo ke Eyang Jarot ini? Bentar dulu. Udah gitu si Eyang Jarot ini ke dalam kamarnya lagi. Tidak lama kemudian keluar lagi. Waduh, ini bahaya. Bahaya kenapa, yang? Kata si Eyang ini. Kata si Neo ini. Jadi dukun yang digunakan oleh si Rudi ini Eyang kenal. Siapa dukunnya? Jadi ada di daerah Karawang pesisir. Daerah Karawang pesisir pantai. Anggap namanya Eyang Rebing.
Nah, jadi si Rudi ini melet si Sari ini dengan menggunakan celana dalamnya dan ditaburi dengan tanah kubur itu, yang dimana dia menggunakan jin kuntil anak merah tuturnya. Ini dibantu oleh dukun spiritual namanya Eyang Rebing, yang dimana Eyang Rebing ini menurut penuturan Eyang Jarot ini dukun sakti. Memang dia spesialis pelet, spesialis guna-guna si Eyang Rebing ini. Ini Eyang agak berat, tapi mungkin akan Eyang coba lawan, katanya. Terus apa yang harus saya lakukan, Yang? Gini, katanya. Kata si Eyang Jarot ini. Kamu berani nggak pada hari anu, tanggal anu, jam anu, kamu ngambil tanah kuburan si kuntil anak merah itu? Nah, jadi si Bang Neo ini disuruh ngambil tanah kuburan yang sama persis ketika itu kuburan itu pernah diambil tanahnya oleh si Bang Rudi, selingkuhannya si Neng Sari ini. Terus kalau saya ngambil tanah itu tidak terjadi apa-apa yang kepada saya, kata si Bang Neo ketika itu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Terus kalau si kuntil anak merahnya ini muncul nyerang saya gimana? Tenang, kamu akan saya. Jadi ini ngomongnya pakai bahasa Sunda sih ya Lucky Lover. Jadi saya kagok ngomongin. Tenang weh. Kayak ku aing sia erek diberi pendamping genderwo. Nah, jadi kan kata si Bang Neo ini, nanti kalau ada kuntil anak merahnya ketika saya ngambil tanah kubur ini, kuntil anak merahnya ini datang mengganggu saya, mau nyerang saya gimana? Kata si Eyang Jarot ini, tenang. Nanti akan saya kirim jin saya gitu ya untuk membantu kamu, menjaga kamu, yaitu sosok genderuwo. Nggak tahu itu saya ini. Akhirnya sudahlah kejadian tersebut berlalu ya. Singkat cerita, Eyang Jarot ini berpesan gini. Nanti Bang Neo ketika hari H telah tiba, sore harinya kamu setelah habis Isya, kan itu ngambil tanah kuburan itu harus di atas jam 12 malam. Betulnya itu ya. Jadi sehabis Isya, kamu kesini lagi. Akan saya dampingi dengan jin genderuwo saya gitu. Jadi jinnya jin genderuwo baik ini ya. Jin genderuwo saya, dan akan saya ritual-ritual dulu, doa-doain dulu supaya tidak terjadi apa-apa kepada kamu. Udahlah. Kita pulang bertiga, setelah kita pulang bertiga pun kita nyerita-nyerita. Emang lu berani? Bang Neo. Ya nggak tahu, saya juga berani nggak berani. Ya antar lah, masa nggak diantar katanya kan. Ya udah, ntar saya antar, kata saya tuh kan. Kata si Bang Heri juga. Bang gimana bang, mau ngantar si Bang Neo nggak? Udah biarin aja sendiri katanya. Ya diantar. Enggak, singkat cerita hari itu pun tiba loh Glopers. Hari H itu pun tiba. Nah kurang lebih jam 7:30 abis Isya, ketika itu kita sholat berjamaah dulu ya. Udah sholat berjamaah, kita pergilah ke rumah si Eyang Jarot ini. Kita ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, udah nyampe sana itu ya. Ketika itu Eyang Jarot menuturkan gini. Waduh goblok woy. Si Rebing tahu bahaya saya. Dia tentunya gini. Si Rebing ini mengetahui bahwa Eyang Jarot ini akan menggagalkan peletnya si Rebing gitu. Si dukunnya itu gitu. Terus gimana Yang? Ya udah terlanjur ini, udah kita perang aja lah, gua perang sama si Rebing lah sekarang lah katanya. Ini malam kamu jangan enggak ya. Malam kamu harus dapat tanah kuburnya itu. Harus dapat katanya. Emang buat apa Yang? Udah ambil aja ke Eyang nanti. Ya udah. Nah udah gitu, singkat cerita kurang lebih jam 11:30 ketika itu ya. Jadi jarak antara si kuburan yang mau diambil oleh si Bang Neo itu ya 40 menit lah kalau dari rumahnya si Eyang Jarot ini. Akhirnya sebelum berangkat ini, ketika itu tuturnya si Eyang ini, tuturnya Eyang Jarot ini, jadi si Bang Neo ini mata mata batinnya itu dibukain gitu sama si Eyang Jarot. Ketika mata batin si Bang Neo ini dibuka, jadi intinya dia bisa lihat hantu lah, bisa melihat sosok jin, bisa melihat sosok setan gitu. Ketika itu saya sama Bang Heri pun ditawarin, abang mau
mau saya buka juga nggak mata mata gaibnya, mata batinnya gitu. Saya nggak mau, takut ya. Takut. Si Bang Heri pun nolak ketika itu. Akhirnya cuma si Bang Neo doang lah. Ketika itu ya untuk menjaga-jaga gitu ya, takut ada serangan atau apa. Nanti juga akan yang tutup lagi mata batinnya, katanya kayak gitu. Hanya cuma si Bang Neo doang lah dibuka mata batinnya ketika itu oleh si Eyang Jarot ini. Hanya kita berangkat lah bertiga pakai motor ya, boncengan bertiga aja. Nah pas udah sampai ke tanah kubur, ke kuburan ini, saya mah masih Bang Heri ini nunggu di gerbang pemakaman. Itu pemakaman itu besar sekali, gak usah saya tunjukkan lah. Ini ya makamnya di mana gitu. Pokoknya di daerah Karawang lah. Saya menunggu ya di depan makam itu, di depan makam si Bang Nyo ke sana, masuk ke dalam makam untuk mengambil tanah kuburnya itu, Ente tong kemana-mana ya, daguannya, tong ngumpatnya. Kamu jangan lari ya, kata si Bang Neo. Ya udah saya berdua sama Bang Heri di sini, kata saya. Udahlah, kata si Bang Neo pun masuk ke dalam pemakaman itu ya. Saya sama Bang Heri nunggu di luar gini aja nunggu kan. Nah ketika itu pesannya si Eyang Jarot ini, kamu selain ngambil tanah kubur itu, kamu tajong dulu ya, tendang dulu patok kuburan pas pelebah kepalanya. Sia hudang, tong ngaganggu wae si Sari. Hudang, mun wani maka aing gitu, digituin. Jadi pesannya si Eyang Jarot ini, kamu jangan hanya ngambil tanah kubur itunya, tantang si jinnya, kata si Eyang Jarot itu. Dengan cara apa? Jadi patok kuburan itu suruh ditendang-tendang. Kamu bangun. Ayo kalau berani jangan sama Sari, kalau berani sama saya, bangun. Gitu, suruh gitu. Akhirnya setelah dia si Bang Neo ini penuturan si Bang Neo nih ya. Ini versi si Bang Neo. Ketika si Bang Neo ini sudah nyampe si kuburan yang dituju itu, nah Bang Neo pun ngambil tanah kuburannya itu, diambil tanah kuburannya. Jadi penuturannya, ngambil tanah kuburannya itu jangan kesentuh oleh kulit. Jadi Bang Neo ketika itu memakai ini ya, plastik, diambil tanah kuburnya, tapi harus segini katanya. Jangan bagian atas, tapi bagian dalam diambil gitu, ke dalam gitu. Nah singkat cerita udah keambil tanah ini, kuburnya ini dimasukin ke kantong plastik ya. Terus patok si kuburannya itu sama si Bang Neo ditendang-tendang. Kamu bangun, jangan sama si Neng Sari kalau berani sini sama saya. Ditendang-tendang lah. Kan itu atas perintahnya si Bang Jarot ya, si Ang Jarot itu. Nah ketika si Bang Neo ini menendang-nendang patok kuburan kayak gitu, bangun. Si Bang Neo pun kaget ketika itu, sekaget-kagetnya karena mendengar suara ketawa yang penging banget itu. Suaranya itu penging. Jadi kalau kayak kita lagi masang mikrofon, kalau mikrofonnya ini ngegeletak itu suka gitu ya. Nah penuturannya kayak gitu. Jadi ketika dia nendang-nendang patok kuburan kayak gitu, bangun. Jangan beraninya sama si Neng Sari, kalau berani sama saya. Itu sontak Bang Neo itu kaget karena dirinya mendengar suara ketawa seorang wanita, tapi ketawanya itu menggema, gak tahu arahnya dari mana. Intinya ketawa kuntilanak lah. Bang Neo pun ketika itu mau lari. Ketika Bang Neo balik ke belakang, ketika mau lari, Bang Neo itu di sana itu kan di pemakaman itu ada pohon itu cukup besar loh, pohon beringin yang cukup besar. Ketika mau lari, Bang Neo ini melihat di atas pohon beringin itu seorang wanita sosok kuntilanak memakai baju merah, lagi duduk di atas pohon, lagi kayak gini. Ketika itu Bang Neo ini melihat kuku kuntilanak itu sangat panjang sekali, sangat panjang nih kuku-kukunya ini. Kuntilanak itu kayak gini duduk sambil melotot ke si Bang Neo. Mukanya pucat. Rambutnya dari atas pohon beringin ini menggapai ke bawah tanah ini. Kuntilanaknya itu.
Sontak kuntilanaknya itu perlahan-lahan turun dari pohon beringin ini, turun. Sudah kuntilanaknya turun ke tanah, kuntilanaknya itu perlahan-lahan menghampiri si Kang Neo. Itu mukanya serem sekali. Ininya pucat, matanya ini putih semua. Yang Kang Neo ini takutkan, kuntilanak ini kuku-kukunya panjang sekali tuturnya. Nah, kuntilanak ini jaraknya dengan Kang Neo ini kurang lebih 10-15 meter, Lovers. 10-15 meter. Yang dimana perlahan-lahan kuntilanak ini mendekat ke arah Kang Neo. Semakin kuntilanak itu mendekat ke arah Kang Neo, kuntilanak itu bentuknya ini semakin besar. Jadi tadinya seukuran manusia biasa, manusia normal. Tapi semakin dia mendekat, kuntilanak itu badannya semakin besar, dan semakin besar. Bahkan hampir menyamai pohon beringin yang ada di makam tersebut ketika itu penuturan Kang Neo. Kuntilanak itu pun ketika itu ketawa sejadi-jadinya. Ketika melihat kuntilanak tersebut, Kang Neo ini mau lari, tadinya mau lari. Tapi ini kaki kayak dielem katanya. Kaki ini kayak dielem. Dia berdiri mematung kayak gini aja gitu kan. Kuntilanak itu pun perlahan-lahan ketawanya ini berhenti. Matanya melotot ke arah Kang Neo. Yang dimana ketika itu intinya Kang Neo ini mau dicekik. Mau dicekik. Udah kayak gini gitu ya, kuntilanak itu bilang kayak gini. Terus ngomong kuntilanak itu, kembalikan lagi tanah yang kamu ambil dari kuburanku. Kembalikan lagi tanah yang kamu ambil dari kuburanku. Kalau kamu tidak mau mati, biarkan. Kamu jangan ikut campur urusan si Sari. Kamu jangan ikut campur urusan si Sari. Hanya Kang Neo itu pun ketika itu mengambil tanah itunya ya dari kantong jaketnya. Singkat cerita, tanah ini sama si Kang Neo ini mau dibalikin lagi ke kuburannya. Karena si Kang Neo ini diancam oleh kuntilanak itu. Biarkan si Sari urusan saya. Kalau kamu tidak mau mati, jangan ikut campur urusan si Sari. Kata kuntilanak merah itu ketika itu. Akhirnya Kang Neo pun dengan tangan yang bergetar mengambil mengambil tanahnya gitu, tanah kuburnya yang udah dia bawa dibungkus dengan plastik. Ketika Kang Neo ini mau ditaruh lagi ke kuburannya itu, Kang Neo pun kaget lagi. Kang Neo pun ketika itu sontak kaget lagi karena apa? Kang Neo ini mendengar di belakangnya ini suara geraman. Suara geraman. Wah, suara geraman. Kaget lagi Kang Neo itu. Aduh, ini siapa lagi katanya kan. Ini Kang Neo ini ketika itu badannya itu udah menggigil ketakutan. Mau lari nggak bisa gitu. Mau teriak tolong gitu. Dia kan kesananya itu mau nyuri tanah kubur gitu kan, takut ketahuan orang ketika itu. Tapi mau lari nggak bisa. Nah, ketika Kang Neo ini mendengar suara geraman di arah belakang, Kang Neo itu melihat ke arah belakangnya. Itu di sana di belakangnya ini ada pohon beringin yang sama besarnya ini dengan pohon beringin yang ketika itu ada kuntilanaknya itu. Dan di depan pohon beringin itu Kang Neo ini melihat sosok makhluk yang tinggi besar berbulu. Jadi di belakangnya kurang lebih 4 meter 5 meteran lah. Makhluk tinggi besar berbulu lagi gini atau melotot. Gini melotot. Tapi melototnya ini bukan ke arah si Kang Neo. Melototnya ini ke arah si kuntilanak merah itu. Dan makhluk yang tinggi besar itu intinya genderuwo lah. Si genderuwonya itu ngomong ke Kang Neo, udah kamu pergi aja. Kamu pergi aja sana. Cepat lari. Balik lagi ke si Eyang Jarot. Kata sosok genderuwo itu. Setelah sosok genderuwo itu pun menyuruh si Kang Neo ini pergi, Kang Neo pun tidak bisa melangkah ketika itu. Hanya berdiri mematung di sana gitu. Akhirnya menurut penuturan Kang Neo ketika itu si sosok genderuwo itu loncat menerjang si
kuntilanak merah yang ada di depannya. Ketika itu besarnya ini sama-sama besar ketika itu ya, sama-sama besar. Si genderuwo besar, si kuntilanak itu besar. Akhirnya berantem lah ketika itu. Genderuwo sama kuntilanak itu berantem. Ketika itu tutur Kang Neo melihatnya berantemnya ini gak jelas. Karena Kang Neo ini kebanyakan menutup mata ketika itu. Singkat cerita kuntilanak merah itu diserang lah sama si genderuwo itu. Setelah kuntilanak diserang oleh genderuwo itu, terdengar suara jeritan yang sangat memekikkan telinga ketika itu. Kayak seolah-olah kayak jeritan seorang wanita yang kesakitan. Kesakitan. Nah, setelah mendengar jeritan tersebut, Kang Neo pun perlahan-lahan bisa menggerakkan kakinya ya. Akhirnya ketika Kang Neo ini bisa menggerakkan kakinya, Kang Neo itu pun mengucap astagfirullahaladzim gitu. Lari lah ketika itu Kang Neo pun. Tidak menoleh lagi ke belakang lah ketika itu. Tidak menoleh lagi ke arah belakang. Ketika lari sudah nyampe makamnya, sudah nyampe makam ketika itu ya. Ki, ayo Ki. Ke si Bang Heri lagi, Bang Heri ayo. Cabut motor, cabut. Ada apa ya? Wah, ini udah pada keringet dingin ya. Udah keringetan. Muka udah pucat. Ayo kita ke rumah si Eyang Jarot. Akhirnya kita bertiga pun langsung ke rumah Eyang Jarot ketika itu. Nah, setelah nyampe di rumah Eyang Jarot, baru si Kang Neo ini menuturkan ceritanya tentang kejadiannya yang dialami oleh Kang Neo di makam itu. Dia bercerita intinya pertarungan genderuwo dengan kuntilanak itu gitu. Nah, ketika itu Eyang Jarot ini menuturkan, nah itu genderuwo yang Eyang kirim. Jadi sosok jin yang membantu Eyang Jarot ini genderuwo gitu. Udah gitu si Eyang Jarot pun, mana tanah kuburnya sini. Hanya tanah kuburnya itu pun diambil ya oleh si Eyang Jarot ini, diambil. Udah gitu Eyang Jarot ini pergi lagi ke kamarnya Lucky Lovers ya. Gak tau kamar apa ya, kamar ritual atau apa. Nah, singkat cerita balik lagi, pas udah balik lagi kayak gini, alhamdulillah. Jadi intinya si Eyang Jarot ketika itu menuturkan bahwa intinya si kuntilanak ini sudah tidak akan mengganggu lagi si Neng Sari. Udah diancam lah sama Eyang Jarot ketika itu. Ya penuturannya Eyang Jarot, si kuntilanaknya ini sekarang ini sudah berpihak ke Eyang Jarot. Tinggal sekarang ini Eyang Jarot akan menyelesaikan urusannya dengan si Eyang Rebing. Kayak gitu. Dengan urusannya dengan si Eyang Rebing. Nggak tahu saya mah itu masalah itu mah ya. Masalah kayak gitu nggak tahu. Udahlah, tinggal ini aja, tinggal tunggu aja nanti. Insya Allah si Neng Sari bakal sedikit-sedikit membaik lah, kayak gitu. Terus apa yang saya harus lakukan? Yang kata si Bang Neo ini. Ketika itu si Eyang Jarot ini, Lucky Lovers, menyuruh si Bang Neo ini membuat rujak. Ya rujak biasa. Nah jadi rujak yang si Bang Neo bikin ini harus dimakan oleh berapa orang gitu. Dibagi-bagilah ke tetangga rujak itu ya. Ini kamu nanti bikin rujak sekian banyak terus bagiin ke tetangga-tetangga kamu. Buat apa yang katanya kan? Ya udah, ikuti aja saran Eyang. Akhirnya sudahlah kita bertiga pergi, saya, Bang Heri sama Bang Neo ini pergi. Sampai di rumah Bang Neo, keesokan harinya ya Bang Neo pun beli mangga gitu ya, beli gedang, beli nanas, dibikin rujak lah banyak banget gitu. Akhirnya dibagiin lah ke tetangga Bang Neo gitu. Rujak itu. Nah kurang lebih sekitar seminggu dari sana, kurang lebih sekitar 1 minggu dari sana, Bang Neo pun datang ya. Saya lagi ketika itu lagi sama Bang Heri lagi main gitar gitu ya, dreng gitu. Bang Heri dari jauh itu. Wah, Bang Neo ada apa? Si Sari nge-BBM. Girang sekali ketika itu si Bang Neo ini ya. Si Bang Neo ini girang sekali ketika itu. Coba lihat. Damang, nge-BBM-nya cuma gitu doang.
Yang pertama AA tanda tanya sama si Bang Neo nggak dibales. Karena Bang Neo nggak kuat gitu ya. Akhirnya dibalas juga. Ya Neng ada apa? Ada Mang katanya. Tapi belum dibalas lagi. Nah, akhirnya ketika sampai di sana dibalesin lah WA-nya tuh si Neng Sarinya itu ya. Ya Neng ada apa gini gini gini. Intinya si Neng Sari ini minta maaf. Minta maaf ke si Bang Neo ini. Maafin Neng ya, cuma Neng entah salah. Maafin saya udah salah kata si Neng Sarinya ini. Sama saya kan dipanas-panasin, kalau saya jadi kamu sih gak mau saya nyari lagi cewek gitu. Tapi nggak tahu ketika itu si Bang Neo ini cinta mati kayak ke si Neng Sari ini ya. Akhirnya dimaafin lah, ketika itu dimaafin. Akhirnya dia pun BBM-an terus telepon-teleponan gitu ya. Nah singkat cerita 2 hari udah dari sana, si Bang Neo itu mendapat kabar bahwa si Neng Sari ini sakit. Ditelepon sama ibunya, Neng Sari ini sakit. Dan Neo bisa ke rumah nggak? Ini Neng Sari sakit. Akhirnya selama si Neng Sari sakit itu, si Bang Neo yang ngejengukin, yang ngasih obat, ngebawa ke rumah sakit, bahkan sampai dirawat ketika itu sakitnya itu. Yang konon katanya ya kalau kata dokter sih tipes gitu. Tapi kalau kata si Eyang Jarot ini efek penyembuhan dari pelet itu kayak gitu. Jadi dicabut lah hal-hal gaib yang ada di Sineng Sari yang udah masuk ke badan Sineng Sari ini sama si Eyang Jarot dicabut sehingga mengakibatkan demam. Itu jadi ada dualisme pendapat nih. Pendapat medis dan pendapat spiritual. Kalau pendapat medis sih Neng Sari itu ketika itu mengalami tipes. Kalau pendapatnya Eyang Jarot ya udah nanti juga sembuh. 2 atau 3 hari lah sembuh. Ketika itu sempat dirawat 3 hari. Yang alhamdulillahnya ketika itu si Neng Sari ini sembuh. Nah, yang dimana setelah si Neng Sari ini sembuh, kurang lebih 1 minggu dari sana, saya ini, bukan saya ya, si Kang Neo ini ditelepon sama si Eyang Jarot, ditelepon. Ketika itu saya juga ditelepon sama si Kang Neo ini. Udah saya angkat telepon si Kang Neo ini, ada apa? Bang, antar ke rumah Eyang Jarot yuk. Udah ajak atau Bang Heri, kata saya. Akhirnya diajaklah Bang Heri sama saya itu ya. Akhirnya kita bertiga ke rumah Eyang Jarot. Ketika itu Eyang Jarot nelpon Bang Neo ini, suruh ke Eyang Jarot ini tidak bilang ya tujuannya apa gitu. Akhirnya kita bertiga pun pergilah ke rumah Eyang Jarot ya. Saya, si Bang Neo sama Bang Heri ini. Setelah sampai ke Eyang Jarot pun datang, membukakan pintu, duduklah di sana. Duduk, kita dibikinin kopi, yang dimana ketika itu Eyang Jarot ini, saya melihat di rumah Eyang Jarot ini ada tamu. Ada tamu yang usianya sama seperti Eyang Jarot lah. Tapi lebih tua Eyang Jarot lah, beberapa tahun gitu. Lebih tua Eyang Jarot 5 tahun sampai 6 tahun ketika itu. Nah, ketika itu tamunya ini saya lihat kayak yang sakit gitu. Saya menganggap ketika itu tamunya Eyang Jarot tersebut adalah seseorang yang sakit yang meminta bantuan untuk disembuhkan ke Eyang Jarot kayak gitu. Mungkin dia diteluh atau diguna-guna. Ketika itu tamunya ini pucat sekali gitu. Duduk gitu, seorang Eyang juga, umurnya gitu kurang lebih 53, 54 lah. Kayak gitu. Nah ketika itu saya sedang asik-asik ngopi dengan si Bang Heri, dengan si Bang Neo gitu ya. Eyang Jarot pun ketika itu memanggil kita bertiga. Bang Neo, Bang Luki, Bang Heri. Ini abang kenal gak sih nama orang itu tuh yang duduk di pojok? Kata si Eyang Jarot ketika itu. Siapa bang? Saudara abang, kata saya itu. Nah itu Eyang Rebing. Nah itu Eyang Rebing. Nah jadi itu tuh Eyang Rebing. Jadi Eyang Rebing ini datang ke rumahnya Eyang Jarot minta maaf. Jadi di suatu malam penuturannya. Intinya Eyang Jarot dengan Eyang Rebing ini bertarung ilmu lah. Gak tahu gimana bertarungnya ya. Sehingga Eyang Rebing itu kalah lah. Kalah. Yang dimana kan penuturannya ya. Kalau kita beradu ilmu kayak gitu, ilmu
santet atau gimana lah, ilmu spiritual. Yang bisa nyembuhin itu ya harus orang yang bertarung dengan kita gitu. Penuturannya kayak gitu. Akhirnya si Eyang Rebing ini datang ke rumahnya Eyang Jarot minta maaf, minta maaf. Akhirnya Eyang Rebing ini mengaku memang benar dia yang mengguna-gunai si Sari ini, ngagawean si Sari gitu. Dan itu peletnya itu pelet yang terlarang sekali katanya. Kalau kita melet seorang wanita ini dengan menggunakan celana dalam, itu wanita itu kalau nggak dinikahi sama kita itu bisa gila. Penuturannya kayak gitu. Akhirnya Eyang Rebing pun ketika itu dimaafin lah oleh Eyang Jarot, dan Eyang Rebing ketika itu berjanji tidak akan menggunakan ilmu-ilmu kayak gitu lagi ke orang. Dan Eyang Rebing ketika itu berjanji bahwa dirinya akan menggunakan ilmu-ilmu yang dia miliki untuk menolong orang lain, sama seperti yang dilakukan oleh Eyang Jarot gitu. Nah, yang dimana sekarang ini si Bang Neo ini menjadi ya apa ya, buka padepokan kecil-kecilan ya untuk mengobati orang-orang yang terkena guna-guna, terkena sihir, terkena pelet. Nah, Bang Neo pun sekarang bisa lah melakukan hal-hal tersebut kayak gitu, Lucky Lovers. Terus kalau ada Lucky Lovers yang bertanya, Bang Neo sekarang sama Neng Sari gimana? Udah putus ya, udah putus. Jadi Bang Neo ini sekarang udah nikah, tapi nikahnya bukan sama Neng Sari kayak gitu. Yang namanya juga jodoh ya, yang namanya juga jodoh. Ya mungkin gitu Lucky Lovers ya. Ya mungkin kayak gitu aja Lucky Lovers ceritanya ya, mudah-mudahan menghibur gitu ya, mudah-mudahan menghibur. Yang dimana walau alam sih ya, kejadian ini kayak benar atau tidaknya, tapi emang kayak gini ceritanya kayak gitu Lucky Lovers. Nah mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, mudah-mudahan video ini menghibur, dan terima kasih kepada Lucky Lovers semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan tidak lupa juga ya, saya mendoakan kepada Lucky Lovers semua, Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mananu badi'us samawati wal ardh dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya mudah-mudahan Lucky Lovers semua ya diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberikan rezeki yang melimpah. Bagi Lucky Lovers semua yang keluarganya sakit atau Lucky Lovers semua yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang masih sehat, mudah-mudahan diperpanjang nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Lucky Lovers. Dan tak lupa juga saya mendoakan yang paling utama, mudah-mudahan saya Lucky Lovers semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir ya Lucky Lovers ya. Ya mungkin gitu aja Lucky Lovers ya, video untuk kali ini ya. Akhirul kata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.